Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Bapak Bagus Wijaya hari ini bertemu kembali dalam mata pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. Nah, ketika kemarin kalian sudah mengetahui bagaimana penjelasan, pengertian, dan pemahaman tentang konsep diakronik dan sinkronik, alangkah baiknya hari ini kita akan lebih jauh mendalami tentang ilmu sejarah. Apa saja pengertiannya, kemudian bagaimana saja ruang lingkup dalam ilmu sejarah itu sendiri. Nah, mungkin dalam hidup kita juga pernah mengalami kejadian-kejadian penting di masa lalu, seperti dari kelahiran kita atau prestasi-prestasi yang kita dapatkan ilmu. Nah, itu termasuk sejarah dari pribadi kalian sendiri-sendiri. Nah, kita coba untuk memahami pengertian sejarah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. Kita pertama ke pengertian sejarah menurut para tokoh. Yang pertama Herodotus 484-425. Ini adalah gambarnya Bapak Sejarawan Indonesia. Herodotus ini disebut juga Bapak Sejarawan Dunia. Sejarah tidak berkembang ke arah masa depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti lingkaran yang tinggi, rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Bahasa Inggrisnya ya, history is a study that tells about the cycle of rise and fall of a character, society, and civilization. Jadi sejarah itu tidak berkembang ke arah masa depan dengan tujuan pasti, tetapi bergerak seperti lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Itulah sejarah menurut Herodotus. Kemudian menurut Aristoteles, history a system which assumes that events are arranged chronologically and all past events are recorded and have strong evidence. Ini menurut Herodotus. Sejarah itu sistem yang mengasumsikan kejadian yang berurutan kronologi dan semua yang ada pada masa lalu itu terekam dan mempunyai ingatan yang kuat. Itulah sejarah menurut Aristoteles. Kemudian sejarah menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya Mukadimah. Mukadimah itu artinya pembukaan. Sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia. Jadi itu ya, semua catatan yang ada di masa lalunya manusia itu atau peradaban dunia itu dihubungkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada wataknya manusia. Manusia zaman dulu bagaimana, manusia sekarang bagaimana, manusia yang akan datang bagaimana. Jadi wataknya itu pasti berubah dan berbeda. Itu sejarah menurut Ibnu Khaldun. Kemudian menurut Raden Moh Ali, dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, ia mengemukakan pengertian sejarah sebagai berikut. Keseluruhan perubahan-perubahan, kejadian-kejadian peristiwa, kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi di sekitar kita. B. Cerita tentang perubahan-perubahan itu. C. Ilmu yang menyelidiki tentang perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi. Jadi yang ditekankan atau yang dikonsenkan pada pengertian sejarah menurut Moali yaitu perubahannya ya. Perubahan-perubahan atau fakta-fakta dari perubahan yang terjadi di masa lalu. Kemudian menurut Sarto Nokartodirjo, dalam arti subjektif, bentuk yang disusun
oleh penulis sebagai suatu uraian atau cerita sehingga memuat unsur-unsur perasaan dan isi pikiran penulis atau pengarang. Maksudnya subjek. Sejarah dalam arti objektif adalah menunjukkan kepada kejadian-kejadian peristiwa itu sendiri secara keseluruhan dan yang terlepas dari unsur-unsur subjektif para penulis. Jadi Kartodirjo membagi dua pengertian, yang pertama subjektif, yang kedua objektif. Yang pertama subjektif itu sejarah itu dituliskan berdasarkan pikiran penulis atau pengarangnya. Kemudian kalau yang objektif itu tadi semua peristiwa kejadian itu terlepas dari unsur objektif. Jadi tidak bisa dilepaskan ya unsur subjektif dalam sejarah, karena jika tidak ada unsur subjektif maka mustahil sejarah itu dapat dituliskan. Nah, misal ini di sini ada gambar mantan Presiden RI, yaitu gambarnya Pak Soeharto. Dari waktu ke waktu kita lihat di sini ada perubahan dengan busananya, kita lihat juga di sini juga ada perubahan sampai akhir dari hayatnya Bapak Soeharto, mantan Presiden RI. Ini malah merupakan perubahan. Ini di sini ada makna perubahannya, ini juga ada makna subjektifnya, ada makna objektifnya dari kejadian-kejadian yang dialami oleh seorang tokoh sejarah, yaitu Bapak Soeharto. Pengertian sejarah menurut WSJ Purwadarminta. Sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama silsilah, asal usul keturunan, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat tambu. C. Pengertian atau uraian tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi bersama dengan seluruh tokoh tadi ya. Kalau ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh WSJ Purwadarminta, kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ya bisa juga silsilah, asal usul keturunan, itu namanya juga sejarah. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi ketika kita memiliki peristiwa di masa lampau itu disebut sejarah. Apakah seperti itu? Nah, kita nanti juga akan tahu ciri-ciri dari sejarahnya. Nah, ini menurut Collingwood, history is a kind of study or manipulation of event which has been done by people in the past. Sejarah itu merupakan jenis dari pembelajaran atau peristiwa yang dimanipulasi yang telah terjadi, yang dilakukan oleh orang pada masa lampau, manusia pada masa lampau itu ya. Collingwood mengatakan seperti itu, adalah pembelajaran atau peristiwa yang dimanipulasi oleh orang di masa lampau, itu Collingwood. Jadi semua pembelajaran sejarah itu ada manipulasinya menurut Collingwood. Menurut Mohatta, sejarah dalam wujudnya memberikan pengertian tentang masa lampau, pemahaman masa lampau yang di dalamnya mengandung dinamika, mungkin berisi problematika pelajaran bagi manusia berikutnya. Jadi kalau menurut Mohatta, sejarah itu memberikan problematika pembelajaran bagi manusia berikutnya. Ketika di masa lampau itu sejarah mengacu ke arah yang negatif, maka manusia pada masa berikutnya tidak perlu mengulang kembali dengan cara mengantisipasinya, bagaimana agar peristiwa itu tersebut yang negatif itu tidak perlu kembali terjadi di masa yang akan datang. Begitu pula sebaliknya ketika hal itu positif, misalkan kalau sekarang zamannya Olimpiade Tokyo ya, oh ternyata badminton kita bisa mencetak emas, maka manusia tahun
periode berikutnya harus bisa mengulang kejayaan itu, bahkan mengembangkan tidak hanya 1 emas, mungkin 3 atau sampai 5 emas. Itulah problematika pelajaran bagi manusia berikutnya ketika kita mempelajari sejarah. Ini manfaat sejarah. Sejarah memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan. Bahkan Bung Karno pernah berpesan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat memahami sejarahnya sendiri. Dan kalau tidak, bangsa tersebut menjadi bangsa yang kecil, sehingga tidak mungkin menjadi bangsa yang berkembang dan maju. Seperti pepatah mengatakan, ketika kita mau belajar, guru yang paling baik adalah pengalaman. Jadi ketika bangsa kita pengen menjadi bangsa yang besar, maka tidak boleh melupakan sejarahnya. Artinya kita tidak boleh tidak mau belajar masa lalu, tidak boleh tidak mau belajar sejarah. Kita harus memahami masa lalu. Ketika itu negatif, kita tinggalkan, kita antisipasi agar hal tersebut tidak terulang. Ketika positif, kita lanjutkan, kita kembangkan, sehingga yang positif itu menjadi berkembang menjadi 2, 3 atau 4. Yang positif itu akan menjadi bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Kalau kita tidak mau, maka bangsa kita akan semakin tertinggal, semakin kecil bangsanya, semakin bodoh orangnya kalau tidak mau mempelajari tentang sejarah. Itulah gunanya belajar sejarah. Nah, ciri-ciri utama sejarah. 1, peristiwa tersebut hanya terjadi 1 kali, yang biasa kita sebut dengan unik, dan tidak berulang secara khusus pada zaman, waktu, tempat, pemimpin, atau orang yang sama. Jadi sejarah itu tidak mungkin terulang kembali. Kenapa kok tidak terulang kembali? Misalkan proklamasi, nanti Indonesia proklamasi lagi, tidak akan sama. Walaupun itu akan menjadi sama, tidak akan bisa sama. Orangnya, waktunya sudah berbeda, tempatnya sudah berbeda, orangnya juga sudah berbeda. Makanya ciri sejarah itu unik, hanya berulang 1 kali. Tidak berulang, hanya terjadi 1 kali. Maksud saya seperti itu. Kemudian yang kedua, peristiwa tersebut penting dan besar pengaruhnya. Jadi peristiwa sejarah itu peristiwa yang penting, tidak peristiwa yang semata-mata. Misalkan Anda itu di masa lalu diputuskan pacar, itu tidak penting. Yang peristiwa yang penting saja yang disebut dengan sejarah. Nah, misalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu kan penting. Kenapa kok penting? Karena berpengaruh untuk orang banyak. Kalau hanya untuk Anda sendiri, itu tidak dinamakan sejarah. Kemudian yang ketiga, peristiwa tersebut abadi, tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Abadi di sini maksudnya peristiwa tersebut ya sudah, peristiwa itu tidak bisa diubah oleh manusia sekarang, karena peristiwa itu akan selalu dikenang oleh oleh orang-orang di masa lalu ataupun orang-orang di masa yang akan datang. Jadi peristiwa itu tidak akan berubah, walaupun seringkali kita mendengar sejarah itu tidak sama. Versi A, versi B, versi C. Tetapi peristiwanya pun akan tetap seperti itu ketika kita menemukan fakta-fakta yang memperkuat sejarah. Bagian ciri utama sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini contoh. Ketika peristiwa unik terjadi 1 kali tanggal 17 Agustus 1945, ini proklamasi kemerdekaan. Kemudian peristiwa sejarah itu dinamakan proklamasi kemerdekaan. Ini unik. Kemudian peristiwa ini tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Karena tadi apa? Proklamasi ini akan beda tempatnya, akan beda tokohnya, akan beda momennya, akan beda sebab musababnya, dan lain sebagainya. Makanya itu tidak akan berubah. Peristiwa itu momentum penting. Nah, ini peristiwa penting tidak hanya untuk 1 orang saja, tetapi ini untuk seluruh bangsa Indonesia yang mendambakan tentang proklamasi ini penting, besar pengaruhnya bagi
banyak orang ya. Nah, kalian bisa silakan kalian buat contoh seperti ini, bisa tidak? Nah, yang kemudian C, sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Ini ruang lingkup sejarah ya. Sejarah sebagai peristiwa. Kita coba lihat. Sejarah ditempatkan sebagai fakta, kejadian, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kejadian tersebut kemudian dapat sebagai dasar untuk mengetahui dan merekonstruksi kehidupan pada masa tersebut. Suatu peristiwa harus dicari hubungannya satu dengan yang lainnya. Sejarah berusaha memberi jawaban 5W ya, what, who, where, why, when. What itu apa wujud kejadiannya, who siapa yang bersangkutan dengan kejadiannya, where di manakah kejadian tersebut, why kenapa kok peristiwa tersebut bisa terjadi, when kapan peristiwa tersebut terjadi, dan tambah satu ya, biasanya how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah itu ya, sebagai peristiwa. Sejarah ditempatkan sebagai fakta, kejadian, dan kenyataan yang benar-benar terjadi. Jadi peristiwa itu real atau fakta memang terjadi di masa lampau, dan kemudian dapat menjadi sebagai dasar untuk mengetahui dan merekonstruksi kehidupan manusia tersebut. Jadi kalau ketika kita tahu sejarah itu sebagai peristiwa, maka peristiwa itu pasti fakta dan benar-benar terjadi. Ingat itu ya, peristiwa itu fakta, benar-benar terjadi. Kemudian sejarah sebagai kisah, hasil karya atau ciptaan sejarawan, adalah hasil karya sejarawan. Penulis atau orang-orang yang menulisnya dalam kisah atau cerita sejarah terdapat proses seleksi yang harus dilakukan berdasarkan kesiapan dan kesanggupan untuk menyusun secara garis besar. Ada dua bentuk sejarah sebagai kisah ya, bentuk umum dan bentuk khusus. Bentuk umum itu penyusunan fakta-fakta menurut babakan atau dengan memberikan tafsiran berdasarkan suatu pandangan sejarah tertentu. Bentuk khusus, bentuk biografi yang merupakan riwayat tokoh sejarah yang penting. Jadi sejarah sebagai kisah itu adalah sejarah yang merupakan buatan penulis atau pengarang ciptaan sejarawan. Ada dua bentuk umum, yaitu bentuk-bentuk fakta yang dibuat berdasarkan babak. Babak itu misal babak pertama awalannya bagaimana, kita memberi tafsir. Oh, misalkan awalan dari proklamasi kemerdekaan. Oh, di situ ada sebabnya. Kenapa kok proklamasi terjadi? Oh, karena itu babak pertama. Kemudian proses ketika babak itu mengalami puncaknya. Oh, bagaimana proses proklamasi? Proklamasi itu dilaksanakan 17 jam 7 dipegang santri oleh Soekarno, didatangi oleh bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana akhirnya? Oh, akhirnya ada nanti pengibaran bendera merah putih dan lain sebagainya. Itu bentuk umum sejarah. Sedangkan bentuk khusus itu dimiliki oleh satu orang biografi. Misalkan tokoh ini Soekarno. Ini siapa? Soekarno itu lahir di mana? Tanggal berapa? Oh, apa yang dia lakukan? Oh, ternyata kenapa kok dia disebut proklamator? Nah, itu bentuk umum dari sejarah sebagai kisah, bentuk umum dan bentuk khusus. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah ini menurut Bury, Powell, dan Ditley. Menurut Bury, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang tidak kurang dan tidak lebih. Sejarah menurut York Powell, sejarah bukanlah sekedar suatu cerita yang indah dan mengasihkan, tetapi merupakan cabang ilmu pengetahuan. Menurut Ditley, sejarah merupakan cabang ilmu yang bersifat khusus. Jadi sejarah itu sebagai ilmu, memiliki pengetahuan di dalamnya. Dalam menyusun sejarah pun tidak bisa sembarangan, harus ada struktur keilmuannya, dari heuristik, mencari sumber, kritik sumber, interpretasi, kemudian historiografi, sampai itulah proses-proses dari penyusunan sejarah sebagai ilmu. Tidak boleh kita sembarangan menuliskan sejarah, karena harus ada proses untuk membentuk sejarah itu sebagai ilmu. Menurut Kunto Wijaya, sejarah sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini ciri-cirinya. Sejarah berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman manusia, mempunyai objek, teori, generalisasi, metode. Tadi ya, metode penyusunan sejarah, ada heuristik dan lain sebagainya. Nah, kita kerjakan dulu. Nah,
Itu menurut Kuntawijaya, sejarah dikatakan sebagai ilmu apabila memiliki satu objek, metode, sistematika, kemudian kebenaran yang bersifat objek. Bagaimana memiliki objek? Nah, mungkin di situ ada bukti-bukti sejarahnya berupa artefak, berupa arca, berupa dokumen-dokumen, berupa gambar-gambar dan lain sebagainya. Memiliki metodenya apa tadi? Saya jelaskan, dari heuristik, dari kritik sumber, dari interpretasi sampai historiografi. Ya, tersusun secara sistematis. Nah, ya harus sistematis. Tidak boleh heuristik langsung kita historiografikan, dari pengumpulan sumber langsung kita tuliskan sejarah. Tidak bisa seperti itu. Harus dikritik benar-benar dan disusun secara sistematis. Kebenarannya bersifat objektif. Ya kan, bersifat objektif itu seperti ini. Ketika kita menemukan sumber, misal rekaman, kita harus bandingkan dengan sumber yang lain. Apakah rekaman ini memiliki cerita yang sama dengan sumber yang lain? Misal dokumen, oh ternyata sama. Nah, itu bersifat objektif. Tidak semata-mata kita percaya dengan sumber yang satu. Karena kalau kita hanya melakukan seperti itu, maka itu yang dinamakan subjektif. Tidak boleh sejarah secara subjektif. Walaupun memang kebanyakan cerita-cerita sejarah itu mengandung subjek yang kuat di dalam unsur sejarahnya. Nah, ini sejarah sebagai ilmu. Maksud saya, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni, George Macaulay Trevelyan berpendapat bahwa sejarah sebagai seni memiliki 3 fungsi yang berbeda. Fungsi ilmiah, fungsi imajinatif, fungsi sastra. Fungsi ilmiah yaitu pengumpulan ilmiah, penyanangan bukti-bukti. Jadi ketika kita menemukan satu objek, misalkan candi, di situ ada fungsi ilmiahnya. Kita bisa mengumpulkan penayangan bukti tersebut dan itu nyata dan itu umurnya sudah lama. Nah, itu ilmiahnya. Fungsi imajinatif karena sejarawan harus menyeleksi, klarifikasi data-data, fakta-fakta, kemudian menarik kesimpulan. Kita harus membayangkan. Ya, sejarawan itu harus membayangkan ketika kita punya candi. Oh, ini ada tari, berarti kita harus membayangkan zaman tersebut ada tari-tarian. Kenapa kok ada tari-tarian? Kita menyeleksinya, kita bandingkan dengan data-data yang lain, kita klasifikasikan. Oh, ini tari, berarti ini budaya. Oh, ini pemerintahan. Oh, ini ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian kita baru bisa menarik kesimpulan. Itulah imajinatifnya seorang sejarawan. Kemudian fungsi sastra yaitu penyajian hasil ilmu dan imajinasi dalam bentuk yang menarik, ya. Kita disajikan dalam cerita-cerita yang memiliki sastra-sastra. Sastra itu ya lebih lebih dalam tata bahasanya lebih unik, dalam tata bahasanya bisa diserap. Nah, sejarawan harus bisa menyajikan sejarah itu seperti sastra. Kita harus mengimajinasikannya dalam bentuk yang menarik. Nah, itulah sejarah sebagai seni. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah dan ruang lingkup. Nanti untuk tugasnya bisa kalian saksikan, bisa kalian kerjakan di Google Classroom. Silakan jika ada pertanyaan bisa kalian WA grup ke saya. Terima kasih. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.